orang yang akan menggantikan sosok Pak Jokowi ke depan adalah tidak jauh dari sosok Pak Jokowi itu sendiri. Ia adalah terah dari ideologis Bung Karno. Untuk melihat siapa bakal calon yang berpotensi menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 ini, memang sudah ada beberapa lembaga survei dan sudah menunjukkan siapa bakal calon yang berpotensi menjadi pemimpin di Republik ini. Untuk hasil survei, urutan pertama itu ada pada Mas Ganjar Pranowo, lalu di bawahnya Pak Prabowo Subianto, dan turun lagi Mas Anies Baswedan. Tiga bakal calon presiden yang muncul dalam hasil survei itu masih cukup dinamis ya, masih bisa berubah-ubah karena mereka belum didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum, alias masih sebagai bakal calon yang diusung oleh masing-masing partai politik pengusungnya. Bisa saja nanti justru Pak Prabowo menjadi wakilnya Mas Ganjar Pranowo, atau Pak Prabowo sebagai capres, wapresnya Mas Anies Baswedan. Jadi tiga bakal calon presiden yang muncul dari hasil survei serta sudah dideklarasikan oleh masing-masing partai politik pengusungnya itu masih sangat dinamis, masih bisa berubah-ubah sampai dengan mereka didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Selain dari hasil survei, untuk mengetahui alias kepo siapa bakal calon yang nanti akan menggantikan presiden saat ini, sekarang Pak Jokowi ya, ini biasanya diramal oleh para spiritual. Di sini ada satu ramalan, yaitu Jongko Joyoboyo. Joyoboyo adalah seorang raja yang sakti yang juga seorang pujangga dari Kerajaan Kediri. Dalam Jongko Joyoboyo ini pernah meramalkan Nusantara yang merupakan daerah atau wilayah yang dulunya adalah bagian dari Majapahit ini akan dipimpin oleh salah seorang Satrio Kanunjaran. Dan Satrio Kanunjaran itu disebut-sebut adalah sosok Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bung Karno. Bung Karno adalah salah seorang sosok tokoh nasional yang pada saat masa perjuangan seringkali keluar masuk penjara. Lalu apa yang saat ini ada pada ramalan Jongko Joyoboyo dalam memprediksi bakal calon presiden yang akan menggantikan Pak Jokowi pada 2024-2029 yang akan datang. Berdasarkan ramalan Jongko Joyoboyo yang disampaikan oleh Romo Witak Condrowijoyo, orang yang akan menggantikan sosok Pak Jokowi ke depan adalah tidak jauh dari sosok Pak Jokowi itu sendiri. Ia adalah terah dari ideologis Bung Karno. Seperti apa penyampaian dari Romo Witak Condrowijoyo? Kita sepil dulu videonya. Wis siapa pemimpin Nusantara yang ke-8 di Jongko Joyoboyo tidak disebutkan. Di Jongko Joyoboyo tidak disebutkan. Tapi ada satu klausul yang menyebutkan presiden yang ke-8 yaitu masih merupakan tidak jauh dari presiden yang ke-7. Presiden yang ke-8 tidak jauh dari presiden yang ke-7, yaitu watak sifat-sifatnya, yaitu niru watak Pendowo. Yudhistira orangnya ramah, orangnya always smile every time, tidak suka marah-marah. Watak Bimo tegang, tegung, tegas. Siapa waktu itu yang berani menolak kejuaraan dunia U20 di Indonesia? Who is that? I am sure, I don't know. Saya tidak akan menyebutkan siapa dia. Tetapi nyatanya Tuhan telah membuktikan kebesarannya. Gagal menjadi tuan rumah. Akhirnya Indonesia sukses menjadi juara SEA Games. Itulah Jawa. Maka ojongannya sama Jawa. Presiden ke-7 adalah tidak jauh dari presiden yang akan datang, tidak akan jauh dari presiden yang ke-7. Si Pak Harjuno, yaitu menjauhi permusuhan.
tidak senang bermusuhan, tapi kalau sedang menghadapi musuh, dia maju tak gentar. Dia akan tetap maju. Sifat Sadewo dan Nakulo adalah sifat itu. Sekarang, siapa kira-kira presiden yang ke-8? Ya itu tadi, tidak jauh dari itu. Kemudian ada Doso Darmorojo, 10 syarat seorang raja, presiden yang ke-8 nanti. 1, sabar, sebagaimana dikendaki oleh Allah. Innalloha ma'as-sabirin. Siapa di antara calon-calon yang sabar? Bedek dewe. Kalau Romo yang bedek, nanti Romo berpolitik. Damar Jati non-political. Damar Jati hanyalah membicarakan masalah kejauhan yang terjuban. Siapa yang punya suka berderma? Bocoran dewe. Siapa yang tidak suka marah-marah? Please, choice. Silakan pilih. Siapa orangnya yang selalu always smile every time? Senyum adalah sodako, tertawa adalah amal jariah. Siapa di antara mereka yang suka tersenyum every time, setiap saat, ramah kepada siapapun, merakyat? Orang yang mampu menginspirasi. Menginspirasi itu adalah menghormati pendapat orang lain, mendorong orang lain untuk meniru. Contohlah, Bapak Proklamator Soekarno banyak menginspirasi pemuda-pemuda di Indonesia. Karena apa? Bapak Soekarno pernah mengatakan, why? Ini mencintir apa yang dikatakan Profesor Dr. Delegate Dilamani dari Perancis. Wahai bangsaku Perancis, kalau ditanya kamu, berapa jumlahmu? Dia menjawab, I am only one. Demikian pula Bung Karno, hanya satu bangsa Indonesia. Maka calon presiden yang akan datang ini betul-betul tulen reinkarnasinya dari Bung Karno. Masih terahnya, masih dekatnya, ideologisnya Bung Karno. Yang lain, aku tidak mau mengatakan, tidak boleh. Romo pilih Kasih, karena Kasih sudah pulang ke Galek, berbatu baru tenggone. Jelas ya, Romo Wipta Condrowijoyo ini menyampaikan bahwa sosok yang kelak akan menggantikan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 adalah terah dari ideologis Bung Karno. Kita bisa melihat dari 3 sosok bakal calon yang saat ini ramai di pemberitaan media sosial maupun media mainstream. Ada Mas Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo Subianto, dan ada Mas Anies Baswedan. Dari 3 sosok ini, kalau menurut saya nih ya, yang mirip-mirip dengan apa yang disampaikan oleh Romo Wipta, ini adalah Mas Ganjar Pranowo. Kalau Pak Prabowo Subianto sepertinya kurang pas ya. Ada satu perilaku, bukan perilaku sih ya, pernah kita lihat pada saat perhelatan pemilu 2019 yang lalu. Pada saat melakukan pidato di Yogyakarta, Pak Prabowo ini marah-marah sampai menggebrak-gebrak podium. Dan jika ini disambungkan dengan ramalan Jongko Joyoboyo, Pak Prabowo ini tidak masuk dalam kriteria yang disebutkan oleh Romo Wipta Condrowijoyo tadi. Dari kriteria yang disampaikan oleh Romo Wipta Condrowijoyo tadi, memang ada sebagian besar pada diri Mas Ganjar Pranowo. Apalagi ketika Romo Wipta menyebutkan soal Piala Dunia. Sosok yang bisa memberikan pengaruh luar biasa terkait perhelatan persepak bolaan dunia. Yaitu ketika Mas Ganjar Pranowo menolak kedatangan Israel. Yang kemudian kegiatan itu, event itu dipindahkan ke negara lain. Itu artinya sosok Mas Ganjar Pranowo ini memiliki pengaruh yang cukup besar di perhelatan dunia. Dan kalau kita lihat sosok Mas Anies ini stagnan ya, tidak ada yang begitu menonjol dari kriteria yang disampaikan oleh Romo Wipta Condrowijoyo itu. Karena di situ tidak menyebutkan kriteria sebagai orang yang pandai membuat gagasan, pandai berkata-kata. Di situ tidak ada kriterianya ya. Dan sosok yang paling menonjol pada diri Mas Anies Baswedan ini adalah membuat gagasan dan pandai berkata-kata. Namun Romo Wipta Condrowijoyo ini menyampaikan bahwa apa yang ia sebut tadi belum final. Masih ada ritual-ritual lagi yang ini akan disampaikan nanti ketika 3 bakal calon ini masing-masing sudah memiliki wakil atau calon wakil presiden. Baru akan dilakukan penghitungan secara hitung-hitungan Jawa ya, siapa yang nantinya berpotensi menang menjadi presiden ke-8 di Republik Indonesia. Namun untuk saat ini dari apa yang disampaikan oleh Romo Wipta masih mengarah kepada sosok ideologis Bung Karno yang ini ada pada diri Mas Ganjar Pranowo.